Cie, dua, tiga. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang jejak perjalanan Okta Wirawan, founder Almas Fried Chicken yang tak kenal menyerah. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Dalam kurun waktu 1 tahun sejak didirikan pada 14 Juni 2024, Almas Fried Chicken berkembang pesat dan menarik perhatian publik. Dimulai dari satu gerai di Bintara, kini brand tersebut telah memiliki puluhan cabang yang tersebar di berbagai kota. Almas menargetkan ratusan outlet hingga akhir 2025. Fenomena ekspansi cepat tersebut memunculkan pertanyaan tentang strategi di balik pertumbuhan Almas. 1. Awal mula merintis bisnis. Jadi saya tuh dulu bisnis dulu, waktu kuliah. Bisnis kuliner pertamanya pernah franchise dari Bandung untuk buka di Bogor. Itu masih kuliah. Terus kemudian di tahun 2004 ya waktu itu. Terus tutup. Terus kemudian kerja. Jadi kerja itu pun juga tadinya hanya untuk sementara, karena butuh ada utang buat bayar gaji karyawan waktu itu. Tapi akhirnya berlanjut kerjanya sampai 15 tahun, 10 tahun di Carrefour, 5 tahun di anak perusahaan Trakindo. Di anak perusahaan Trakindo pun juga kita bikin supermarket dan franchise. Ada beberapa F&B brand yang di franchise, ada Carles Junior, Wingstop, ada Karib Coffee, bikin juga beberapa brand. Kemudian di tahun 2017, di bulan Juni itu juga sebenarnya masih kerja bikin brand pertama namanya Kedai Abuya. Kedai Abuya jalan 1 tahun, 2 cabang, baru resign dari kerjaan di tahun 2018, di bulan September. Dari mulai Kedai Abuya itu alhamdulillah berkembang jadi 26 cabang. Tapi pada saat pandemi rontok tuh satu-satu sehingga akhirnya dari situ kita belajar beberapa hal. Kedai Abuya kan produknya offline. Ketika pandemik harus menjadi online karena orang nggak bisa datang ke tempat. Kedai Abuya kan brandnya tuh positioningnya gak tajam, karena namanya global. Padahal ada 40 menu di sana. Jadi, dari Kedai Abuya itu, kita akhirnya bikin beberapa brand yang dari sisi brandnya sudah tajam positioningnya. Jadi dari produknya udah ketahuan. Jadi ayam geprek blasteran, kita punya ayam asap Abu Dhabi, sampai akhirnya brand ke-7 Kebuli, namanya Kebuli Abuya, dan yang ke-8 ini Almas Fried Chicken. 2. Almas muncul di tengah momen yang tepat. Sebenarnya Kebuli Abuya yang ke-7 itu sudah berkembang karena ada 226 cabang saat ini. Tapi kan dia formatnya kecil, hanya kios-kios. Almas Fried Chicken hadir memang dengan momentum yang pas. Jadi kita justru brandnya ini kita munculin ketika kita melihat ada problem di Israel dan Palestina. Ada beberapa brand fried chicken yang diboikot. Kami keluarkan brand Almas Fried Chicken ini sebenarnya sebagai substitusi ketika orang mau tetap makan McD dan KFC nggak ada penggantinya. Kita hadirkanlah Almas Fried Chicken dengan positioningnya ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia tagline-nya. Jadi positioningnya ayam goreng Saudi. Dan komunikasinya kita, Almas ini ya untuk mereka yang rindu untuk nyobain al-baik, ayam goreng Saudi pada saat haji dan umroh rela antre berjam-jam. Sekarang nggak perlu antre lagi karena sudah ada Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Itu bukannya di bulan Juni tahun 2024. Pertamanya di Bintara. Pada saat opening cabang Bintara itu ada skrip saya yang saya masukin ke posting di Instagram. Itu yang cukup viral. Banyak yang download itu video. Kemudian beredarlah di WhatsApp grup yang disebar buat mereka adalah, ini dia nih, brand fried chicken lokal, bisa menjadi pengganti KFC, McD. Tapi ya kami gak pernah mengkomunikasikan itu, tapi customer yang mengkomunikasikan, masyarakat yang mengkomunikasikan. Inilah pengganti KFC, McD, terus kemudian, ini yang dibilang fried chicken brandnya dari Muhammadiyah karena warnanya oranye. Ada yang bilang brandnya PKS. Tapi narasi-narasi kayak gitu berkembang. Dan disitu kan poinnya, ada beberapa poin yang saya sampaikan. Keuntungan 5% dari penjualannya Almas ini untuk bantu saudara-saudara kita di Palestina, 5% dari omsetnya untuk membeli sembako untuk saudara-saudara kita di sekitaran outletnya. Jadi narasi yang berkembang itu ada berbaca macam-macam. Ada yang terkait boikot karena bantu Palestina, ada yang mengganti KFC,
MCD, ada yang dibilang fried chickennya dari Muhammadiyah. Hal itu akhirnya cepat berkembang. Yang tadinya kita planning buka 10 aja per tahun. Jadi, cabang pertama Bintara, kita sudah siapin cabang kedua di Galaksi Bekasi, yang ketiga di Banjarwidaya. Tapi ternyata antusiasnya luar biasa, termasuk orang-orang yang ingin bermitra. Makanya, baru buka 1 bulan di Bintara, itu sudah dapat beberapa mitra yang ingin buka. Makanya dalam 7 bulan, kalau sekarang kan sudah dari Juni, berarti sudah 9 bulan ya. 9 bulan ini kita sudah buka 80 outlet. Alhamdulillah sampai akhir 2025, sudah on schedule sekitar 200-an cabang. Jadi, sudah ada planning openingnya. Sudah ada jadwal opening sampai 2025, itu hampir 200-an cabang Almas. Nanti tersebar di Sumatera dan Pulau Jawa. 3. Tonjolkan ciri khas untuk merebut pasar. Kalau dari sisi produk, kita kan fokusnya, positioning itu di ayam goreng Saudi. Jadi ayam goreng yang seperti Al-Baik. Produknya mirip sama Al-Baik, cuma pada saat kita bikin survei, orang yang datang ke Al-Baik itu mereka suka karena bumbunya meresap ke dalam dan bumbunya warnanya oranye. Bumbu meresap ke dalam dan warna oranye itu yang kita jadikan identitasnya Almas. Almas kan warnanya oranye dan putih. Itu karena warna bumbunya kita yang meresap ke dalamnya warnanya oranye. Terus kemudian yang kedua, yang menurut customer unik dari Al-Baik itu ada saus garlicnya. Garlic sauce yang juga kita ada di Almas, tapi tidak ada di KFC dan MCD. Terus kemudian keunikan yang ketiga, di Almas itu kita juga ada nasi kebulinya dan itu yang menurut orang Indonesia. Rata-rata kekurangan dari Al-Baik itu nggak ada nasi dan nggak pakai sambal. Di Almas ada sambal dan ada nasi kebulinya. Kalau dicompar sama Al-Baik bedanya kita ada nasinya, ada sambalnya. Dicompar sama KFC dan MCD, kita ada ayam goreng Saudinya, ada nasi kebulinya, dan ada garlicnya. Kemitraan itu sudah berjalan. Jadi cabang yang keempat, yang di Ceger Bintaro itu sudah punya mitra. Jadi yang keempat sampai ke 200 nantinya itu mitra semua. Ada beberapa sih yang punya kita. Di Padang kemarin punyanya Pusat, kemudian di Grand Wisata itu juga punyanya Pusat. Tapi mayoritas setelah itu punyanya mitra. Kalau untuk bermitra itu, kita ada 2 tipe. Yang tipe pertama itu yang Superstore. Kita bilang itu Superstore. Superstore ini outlet-outlet yang memang outletnya besar. Biasanya X-nya KFC, X-nya MCD, X Starbucks yang sudah tutup, kita menggantikan mereka. Contoh, kayak kemarin di Bandung itu X-nya Burger King. Di Bogor, X-nya Starbucks. Terus kemudian di PGC Cililitan, X-nya KFC. Di Karawang adanya X-Up normal. Itu yang size-nya besar, yang standalone, buildingnya itu berdiri sendiri. Kita sebut itu Superstore. Ada beberapa mitra patungan di sana. Per mitra itu satu slotnya 250 juta rupiah. Jadi mereka yang di satu outlet Superstore itu bisa beberapa orang mitra. Misalnya contoh kayak di Bandung yang X-nya Burger King. Di situ ada 12 orang mitra. Artinya, investmentnya total di situ sekitar 3 miliar rupiah, jadi dibagi 12 orang. Untuk yang kedua, sistemnya itu yang perorangan. Satu outlet itu satu mitra. Biasanya itu untuk yang outlet-outlet regular. 2 ruko jejer. Itu kemitraannya 450 juta rupiah. 450 juta rupiah sudah termasuk peralatan dan perlengkapan, tapi belum termasuk renovasi dan sewa outletnya, sewa tempatnya. Kayak kemarin yang di Bandung ini kan yang X-nya Burger King sudah buka sebulan lebih, dan konsisten omsetnya masih di atas 100 jutaan rupiah per hari. 4. Bisnis tumbuh bukan tanpa tantangan. Tantangan terbesar sebenarnya kita lebih ke behaviornya customer. Karena kita melihat yang mendorong mereka datang ke Almas itu kan memang karena faktor emosionalnya. Karena memang ada dukungan mereka ke Palestina, terus kemudian supportnya mereka untuk boikot itu, dan kerinduan mereka terhadap ayam goreng Saudi. Ketika behaviornya nanti berubah, contoh, kayak kemarin di zamannya Covid behaviornya orang yang tadinya datang ke outlet tiba-tiba jadi online itu kan sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Hal yang demikian yang mungkin nanti akan jadi tantangan. Kalau kami dari sisi kompetitor, insya Allah kita punya keunikan yang tersendiri dan memang fried chicken itu kan marketnya besar di Indonesia ya. Dari zaman dulu KFC, MCD sudah 50 tahunan di Indonesia dan mereka masih konsisten besar dan KFC, MCD itu masih tetap bagus sebelum ada boykot. Sekarang pun juga mereka masih ada beberapa outletnya yang tetap bagus. Artinya, market fried chicken ini harusnya tetap bagus.
Tantangan yang tidak bisa diprediksi salah satunya perubahan perilaku. Mereka yang mau masuk ke dalam dunia F&B, kalau andaikan mereka itu mau bersaing di yang besar, ya harus kolaborasi. Jadi jangan sendiri-sendiri, karena memang ada orang yang punya skill dalam memasak tapi mungkin kurang dari sisi modalnya. Jadi ada orang yang punya modal tapi tidak punya skill. Ini kan harus dikolaborasikan. Karena memang yang akan tetap bertahan itu memang yang paling besar, yang paling kuat. Dari pengalaman kita dibuka di 8 brand itu, kalau kita hadir itu nanggung, itu akan sulit sih untuk bisa berkembang dan bertahan. Atau kalau mau ambil yang paling bawah sekalian. Jadi kalau di tengah-tengah itu akan sulit. Jadi kalau nggak ambil besar banget sekalian, ambil yang kecil sekalian. Contoh misalnya kayak mie gacoan gitu ya. Mie gacoan itu yang ikutin produknya mie gacoan itu kan udah banyak banget, ratusan bahkan produk-produk atau brand-brand lainnya. Tapi mereka hadir dengan gerobakan-gerobakan. Mungkin dari sisi produknya, para UMKM bisa ngikutin atau bahkan lebih enak, bahkan bisa lebih murah. Tapi kan memang yang dijual di mie gacoan, yang ditawarkan itu bukan hanya sekadar produk. Tapi mereka menawarkan tempat, ada lifestyle, ada behavior, kumpul dengan teman-teman, dan lain-lain. Puzzle-nya harus lengkap. Untuk puzzle yang lengkap, besar seperti gacoan, UMKM butuh kolaborasi. Kayak kita pun di Almas, kita ngelihat bisa bandingkan kan sekarang yang Superstore omsetnya dibandingin yang regular, yang 2 ruko itu jauh lebih besar yang Superstore. Kenapa? Puzzle-nya si Superstore itu lebih lengkap karena kapasitas tempat duduknya lebih banyak, parkirannya juga lebih luas, jumlah orang yang bekerja di situ pun juga lebih banyak sehingga servisnya jauh lebih cepat. Jadi puzzle-nya lebih lengkap. Orang yang tadinya mau makan itu kan bukan hanya sekadar makan produknya, tapi kadang-kadang pengen kumpul sama keluarga, kumpul sama teman, bisa tempat ada bermain anak-anaknya. Jadi untuk mencapai titik puzzle yang lengkap itu, ya harus besar sekalian. Sekian mungkin sedikit cerita tentang jejak perjalanan Okta Wirawan, founder Almas Fried Chicken yang tak kenal menyerah. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.